Oke kawan, assalamualaikum. Kali ini saya mau ngebersihin throttle body ini ya, karena banyak sekali kawan-kawan yang bertanya ya caranya. Pertama kita lepas dulu selang bensin ini mas, kita gunakan obeng min, kita tekan sambil kita tarik. Nah, hati-hati ya. Jika sudah, kita lepas juga soket-soket injektor, soket-soket sensornya ini kita tekan dan kita tarik juga ya, ada pinnya itu kita tekan. Jadi motor ini berbet parah mas ya, habis ganti rotak full pump dan throttle body belum saya bersihin ya. Nah ini sekarang mau saya bersihin. Setelah itu kita kendorin baut filter ini, corong filternya. Kita lepas juga air screw, baut air screw ya. Nah ini mas, ini ngupil mas, air screw ini juga berakibat berbet. Nah ini salah satu sebabnya ya, nanti ini kita bersihkan juga. Nah ini ngupil ya, ini bisa jadi berbet motor ya. Oke, selanjutnya kita lepas ini mas bautnya menggunakan kunci T10 ini mas. Oke, lalu nah ini ada ebonit dan karet o-ring. Ini ada dua karet o-ringnya mas, yang satunya untuk throttle body ya. Lalu kita lepas ini mas, kabel gasnya ini kita lepas dulu ya menggunakan kunci pas 12 ini mas. Oke, tinggal kita lepas. Nah ini sudah kelepas mas. Nah seperti ini ya, lanjut kita bersihkan. Oke, untuk pembersihannya kita lepas throttle body ini menjadi dua bagian mas. Ada bautnya ini, baut 8 ya. Nah ini mas, ini menggunakan kunci T8. Ini kita lepas dulu ya. Nah seperti ini. Oke, ini untuk kawan-kawan yang mungkin kesusahan bisa menggunakan kunci ring 8 mas. Nah jadi seperti ini bisa. Nah, kuncinya ini tinggal kita pukul dengan kunci T pelan-pelan, nanti kelepas ya, seperti itu. Lalu di sini ada karet o-ring mas. Nah ini kita lepas dulu mas, bautnya air screw kita amankan dulu. Oke, ini mas, cuk otomatis atau ACV ini kita lepas juga boleh ya, tetapi ini menggunakan kunci L bintang mas ya. Oke, ini ngelepasnya kita pukul dulu mas. Nah seperti ini mas. Bagi kawan-kawan yang nggak punya kuncinya, nggak dilepas juga nggak apa-apa ya. Baut kita amankan, dan nah ini IACV nya ini tidak usah disemprot pakai bensin ya. Ini bisa bergerak ya, jangan kaku-kaku biar ini ya, jangan terlalu kaku.
Nah, seperti ini mas penampakannya ya. Sensor TP ini nggak dilepas juga nggak apa-apa ya, tidak terkena bensin ini. Injektor ini kita lepas, kita bersihin juga boleh ya, tetapi menggunakan carbo cleaner mas. Posisi sekarang saya lagi habis ya carbo cleanernya ya. Jadi saya bersihin menggunakan bensin saja mas. Gunakan sikat gigi bisa mas ya, dan kuas kecil. Nah sela-sela ini kita bersihin semua mas, kita bersihin kotorannya, kita bersihkan mas. Nah ini bagi kawan-kawan yang nggak punya angin kompresor, bisa dikeringkan menggunakan tisu atau kain ya. Oke, ini mas sudah terlihat lebih bersih ya. Selanjutnya kita pasang mas jika sudah bersih ya, karet o-ring. Lalu ini TB bagian depan kita pasang juga, baut ini baut T8 tadi kita kencangkan. Oke seperti ini. Nah lanjut kita pasang IACV tadi mas. Nah ini ngebersihinnya cukup dilap-lap saja ya, menggunakan tisu atau kain ya, tidak usah pakai bensin mas. Tinggal kita baut. Nah ini sudah beres mas. Nah ini juga baut air screw tadi, ini yang mobil tadi kita bersihin mas ya. Oke sekarang ini mas, nah pada lubang intake ini biasanya juga kotor ya. Nah ini kotor juga mas, jadi ini kita bersihin juga boleh ya, kita semprot menggunakan carbo cleaner kalau ada ya. Posisi saya lagi nggak ada ya, jadi saya bersihin menggunakan bensin saja mas. Tetapi sebelum ngebersihin ini harus kita topkan dulu mas ya. Nah caranya ini saya raba saja dengan jari mas, nanti pergerakan klepnya ini kan kerasa ya. Nah ini saya raba menggunakan jari, lalu saya topkan menggunakan ini engkolan samping ini ya, saya tekan-tekan. Nah itu nanti kerasa pergerakan klepnya ya. Setelah klep menutup, nah baru kita bersihkan mas. Jadi ada yang simpang siur ya mengenai pembersihan lubang intake ini. Jadi kalau menurut saya sih masih terbilang aman ya, tidak terlalu beresiko kalau menurut saya ya. Jadi tidak
perlu khawatir ya, dibersihin saja nggak apa-apa mas. Kalau khawatir ya cukup dilap-lap saja menggunakan tisu ya atau kain. Nah ini bagi kawan-kawan yang nggak punya angin kompresor bisa dilap-lap saja menggunakan tisu ya, atau suntikan disedot. Oke mas, ini sudah bersih sepertinya. Lalu nah ini sekarang tinggal kita lepas busi dan kita bersihkan ini mas ya. Nah ini saat busi kelepas bisa kita selah ya, jadi nanti kan kotorannya keluar ya. Nah itu ya, nggak perlu khawatir. Oke ini sudah beres mas, tinggal kita pasang. Nah ini ada karet o-ring, kita pasang ke TB nya sini. Lalu pada ebonit ini juga ada karet o-ring, jangan kebalik pemasangannya, jadi yang ada karet o-ring menghadap ke bawah. Nah lalu yang tidak ada karet o-ring ini menghadap ke atas ya, jentilan ini menghadap ke depan, dan baru kita pasang TB nya seperti ini. Lalu ini mas, ternyata businya ini patah mas, busi motor ini pantas saja merebet ya. Nah ini sudah saya ganti mas. Oke tinggal kita pasang mas ya. Kita pasang kabel gasnya dulu mas. Nah ini tadi ebonit jangan kebalik ya, yang ada karet o-ringnya menghadap ke bawah ya. Lalu kita pasang bautnya mas, atau ebonit ini kita pasang menempel ke TB sini juga bisa ya. Kita tahan dengan jari dan baru kita pasang dulu ke corong filter udaranya sini. Pastikan masuk. Oke jika sudah masuk kan mudah ini. Nah tinggal kita baut ya. Pengencangan bautnya ini harus bebarengan mas, saling bergantian ya, jangan baut satu langsung dikencengin, jangan, bebarengan, jangan kenceng-kenceng juga ya, nanti slack dol. Oke jika sudah baru kita pasang soket-soket sensornya ini tadi mas, pastikan klik. Oke, selang bensin, pemasangan selang bensin ini klipnya kita tekan dulu mas, baru kita pasang ya. Oke mas, ini baut air screw-nya ini tadi kita pasang, ada pernya ya. Nah pemasangan ini kita pasang dulu, kita putar sampai mentok mas ya. Setelah mentok kita putar kembali 2 putaran ya, 2 lebih sedikit ya juga boleh. Ini menyesuaikan RPM sebenarnya ya. Oke kita kencangkan baut filter, sekalian kabel gasnya ini juga kita kencangkan juga ya. Nah ini sudah selesai mas, sudah beres semua ini ya. Oke jika sudah nih mas ya, jangan langsung dinyalain tapi kita reset dulu mas. Tetapi ini kita lepas dulu ya, dasinya ini kita lepas. Nah ini mas, di sini kan ada kabel DLC ya, soket DLC. Ini kita lepas tutupnya. Lalu bagian kiri ini kita jumper mas. Ini kan jentilan menghadap ke atas ya, bagian kirinya ini kita jumper menggunakan kawat, atau kalau saya menggunakan soket DLC seperti ini ya. Kita pasang dulu. Nah cara ngeresetnya seperti ini, kita putar kunci kontak on. Nah ini ada riwayat kerusakan ternyata mas.
Nah, cara ngeresetnya, ini soketnya kita lepas lalu kita pasang kembali ya, jumpernya kita lepas dan kita pasang kembali seperti ini. Nah, jika lampu mil sudah berkedip seperti ini berarti tanda reset berhasil mas. Oke, lalu matikan kunci kontak, kemudian kita setting mode mas. Jadi tuas gas ini kita tarik ya, kita tarik dan kita tahan. Oke, kita tarik lalu kita tahan, kunci kontak on. Setelah mil berkedip kita lepas gas. Oke, saya ulangi, kita tarik dan tahan, kontak on. Nah, setelah mil ini berkedip mas, kita lepas gas. Oke, nah ini milnya akan berkedip lambat satu kali seperti ini. Nah, itu mode 1 ya, setting mode 1. Matikan kontak, kita lepas jumpernya tadi. Nah, ini sudah siap dinyalakan motornya. Jika dirasa terlalu gede bisa dikecilin ya, ini menyesuaikan RPM sebenarnya. Ini sudah lumayan mas, sudah enak ya motor ini. Jadi tadi habis ganti retak pipa mas. Lalu ini untuk filter udaranya ini pemiliknya juga nggak mau ganti mas, jadi saya lubangin seperti ini ya, karena filter ini jika kotor sangat berpengaruh mas. Harusnya diganti ini ya, tapi ya gimana lagi ya, kita menyesuaikan konsumen. Oke, seperti itu cara bersihin throttle body Vario lama ini ya. Nah, ini tarikan sudah lebih responsif ya, sudah enak. Oke, seperti itu kawan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih.